Ibu. Piye? Saya Bu. Dari mana? Minum dulu. Iya. Aduh. Dari mana? Nasya. Tangga sebelah. Ngapain? Tetangga sebelah. 2 rumah setelah ini. Aku tadi denger kok ada rame-rame itu. Ngapain toh? Nah, tak pikir tadi itu ono kan opo. Aku beli ini toh Bu, jajan tuh loh Bu. Mau lewat sana. Seret gitu. Mau ke rumahnya Mbok Tina itu loh. Iya. Buat jualan jajan. Lah, ada anaknya siapa gitu loh Bu, aku nggak tahu. Dia tuh pegang HP Bu, ya mainan HP gitu loh. Terus sama mamanya itu kayak diambil HP-nya, soalnya kayaknya dia terlalu lama gitu loh Bu main HP-nya Bu. Terus? Terlalu lama, terus disuruh bantu. Ayo bantu bersihin rumah, kan katanya ibunya kan. Terus nggak mau, diambil tantrum, nangis tambah kejar-kejar gitu kan. Ibu wis kayak dateng terus pakai sapu, bawa sapu lidi itu loh Bu. Ternyata dipukul ke anaknya, cek gak tantrum. Terus anaknya tadi dipukuli terus gitu Bu. Lah akhirnya kan warga kan tahu kan, karena anak ini teriak-teriak kan Bu. Akhirnya warga ngumpul di sana. Lah saya kan kepo. Tak lihat doh kok berita ini gitu. Berita. Lah kok ini gitu kan. Akhirnya si anak itu tadi tak tarik, tak obati Bu. Nah warga yang lain pada nahan ibunya. Terus akhirnya tak tanya, lu kamu kenapa? Tapi aneh nggak bisa ngomong, nuangis saya Bu tadi anak itu Bu. Terus? Aduh, tapi ya sudah. Tadi lah kok ditinggal ke sini? Tadi sama bapaknya datang. Langsung dibawa ke rumah sakit. Nah mamanya nggak tahu sama warga diapain tadi, tapi aku tadi kayak, terus aku tak pulang ya, aku mau cerita ke Bu Niki aku gitu. Iya, memang memprihatinkan ya. Iya, mungkin nggak ngerti juga, mungkin orang tuanya punya pergumulan, tapi seberat-beratnya pergumulan orang tua kayaknya nggak boleh deh, dan nggak seharusnya orang tua memperlakukan begitu sama anak ya. Masalahnya depan umum ya Bu, maksudnya dia depan umumnya berani mukul anaknya lah, apalagi di belakangnya. Betul. Iya, memang kekerasan itu sering terjadi deh. Kayaknya nggak hanya di tetangga kita, di sekitar kita. Berita-berita itu rotok ngeri juga ya. Ada anak yang ditenggelamkan berapa waktu lalu di kolam renang itu. Kemudian banyaklah ada istri yang kemudian mengalami kekerasan. Kemudian kekerasan dalam pacaran. Iya sih itu Bu. Juga. Aku kemarin lihat di TikTok Bu. Itu tuh kalau TikTok kan sekali pencarian kan langsung semuanya keluar kan. Tak lihat. Lah kok ternyata sekarang itu kok ya orang tuh melakukan kekerasan tuh kayak dengan mudahnya gitu loh Bu. Dia melakukan kekerasan tuh kayak sulit menciptakan perdamaian gitu Bu. Iya. Ya itu artinya itu kayak jadi tantangan kita bersama hari ini yo. Di tingkat kehidupan kita sehari-hari, keluarga, kemudian bertetangga, bermasyarakat, sampai yang internasional hari ini juga sedang pusing. Ya apa sih menciptakan perdamaian, tadi katanya Nasya tadi, menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Hari ini kita masih dengar perang di sana sini gitu. Iya, sampai betapa menantang isu kekerasan dan perdamaian ini. Kemudian memang Johan Galtung itu salah seorang sosiolog dari Norwegia, dia meneliti khusus tentang tentang kekerasan dan bagaimana seharusnya ide-ide perdamaian boleh dihadirkan gitu. Sampai disinaoni. Sampai ada orang yang meneliti tentang kekerasan itu sendiri ya Bu ya? Iya, karena memang ternyata tidak mudah juga gitu. Lah, menurut Johan Galtung, aku sharing Nasya Oke. Jadi menurut Johan Galtung ini yang namanya perdamaian itu ketika tidak ada kekerasan. Ataukah segala upaya dalam rangka mengelola supaya konflik itu tidak terjadi. Itu upaya perdamaian. Misalnya jelas di rumahnya siapa tadi ibu yang depannya Mbok Tina itu jelas itu tidak ada perdamaian ya. Terus misalnya ketika saya merasa dilukai kemudian saya berusaha mengampuni, nah itu juga upaya-upaya untuk kita menciptakan perdamaian. Nah ketika
perdamaian itu disebutkan sebagai absennya kekerasan, tidak adanya kekerasan. Nah, menurut Johan Galtung, kalau kekerasan itu kemudian dilihat dari dua hal. Ada yang langsung dan tidak langsung, gitulah bahasanya. Langsung itu yo yang tadi. Ibu tadi pukul anaknya wis ketok itu jelas. Fisik gitu ya, Bu ya. Gitu ya. Bisa dilihat. Kemudian dampaknya juga bisa disaksikan, tadi yang berdarah-darah misalnya. Belum perasaannya. Yo kan? Pasti sedihnya si anak itu. Kemudian mungkin dia kecewa, ibu yang adalah orang terdekat dalam hidupnya kemudian malah menjadi pelaku kekerasan. Ibu yang dia membayangkan sebagai orang yang paling sayang, paling peduli, ternyata melukai dia, perasaannya bagaimana? Kan pasti banyak hal yang dirasakan yo, bukan hanya fisik yo, tetapi mentalnya, kemudian relasinya kan menjadi rusak. Tadi sampai teriak-teriak itu juga, Bu. Iya kan? Ibu jangan, itu kasihan ya, Bu ya. Iya kan? Nah, itu contoh misalnya tentang kekerasan langsung tadi, ya. Contohnya kekerasan fisik tadi. Terus ada kekerasan yang tidak langsung. Tidak kelihatan ini. Tidak kelihatan langsung lukanya misalnya. Dampak dari yang terlihat. Perlakuan kekerasan itu misalnya enggak kelihatan, tapi kemudian dampaknya cukup panjang, efeknya lebih dalam begitu. Nah, Johan Galtung kemudian menyebut yang tidak langsung ini kemudian ada dua, ada struktural dan kultural. Hampir sama yuk, struktural dan kultural. Jadi yang namanya kekerasan struktural itu kekerasan karena struktur yang tidak seimbang. Ada yang berkuasa, ada yang dikuasai. Ada yang dominan, ada yang subordinat gitulah. Ya, contohnya. Seorang guru dia memiliki kuasa untuk memberikan nilai kepada muridnya. Nah, karena dia tidak suka sama salah satu anak, misalnya karena perbedaan yang dimiliki, entah sukunya, entah agamanya, kemudian dengan kuasanya dia sewenang-wenang mau kasih nilai berapa, atau gitu ya, Bu? Yo rasis, atau tak cengar iki, karena saya gurunya, saya punya kuasa atas dia. Atau misalnya kalau di rumah, bapak merasa berkuasa atas istrinya. Jadi kemudian dia sewenang-wenang, kalau istrinya tidak patuh sama dia, main pukul aja, atau main bentak, atau main kekerasan verbal apapun lah, mengatakan istrinya tidak becus lah, istrinya tidak pinter lah misalnya. Nah, istrinya yang merasa di bawah kuasa suaminya, bergantung dalam segala hal pada suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jengkel dia, kemarahannya dilampiaskan ke anaknya. Anaknya kan pasti lebih bergantung sama orang tuanya tuh. Apalagi ibu kan ini. Ibu kan, kalau ndak tak masak ndak makan kamu. Kalau ndak tak sangoni, ndak bisa jajan kamu. Nah, ibunya marah sama anaknya. Kamu memang anak gak pinter, kamu anak bandel, kamu anak ndak patuh gitu ya. Terus mungkin juga seperti tadi yang tetangga kita itu, dia melakukan kekerasan sama anaknya karena dia memiliki kuasa, lebih dewasa, lebih kuat, dia lebih tahu dalam segala hal, sewenang-wenang. Anaknya ndak bisa berbuat apa-apa, diamlah dia, ndak berani menolak kayak tadi mungkin, bu jangan, mungkin itu yang dia ungkapkan, ndak ada hal lain, dia ndak bisa melawan, dia ndak bisa menolak, orang tubuhnya kecil, dia ndak bisa berbuat apa-apa, dia diam. Lah kemarahannya dilampiaskan kemana? Kucingnya. Kucingnya. Nah itu struktural ya. Kucingnya yang ndak tahu apa-apa ditendangnya. Wah, kucingnya kira-kira kemana? Kucingnya mikir, aku ngimpi apa semalam? Tiba-tiba dapat tendangan. Itu contoh struktural ya, karena ada kuasa, kemudian ada yang dikuasai gitu. Kemudian yang kultural, katanya. Kultural itu yang dilanggengkan, yang
simpan, yang dijaga, dirawat oleh budaya. Ayo, apa? Nasya tahu enggak contohnya kira-kira? Kayaknya balik ke yang suami istri tadi deh. Oh iya. Gimana? Yang bisa? kayak suaminya itu kan kalau orang Jawa kan biasanya ada 3. Oh iya. Cewek itu masak, macak, manak kan. Oke. Itu bisa aja kan Bu, itu adalah salah satu bentuk kekerasan mungkin ya Bu. Iya. Suaminya itu yang kayak tidak membiarkan istrinya ini tadi bekerja gitu. Betul. Iya, itu betul. Di rumah aja gitu ya Bu. Terus dibilang kalau wong Jawa iku ya kudune ngene. Mulai zamane mbahku, buyutku sampai saiki ya kudune ngono. Harusnya begitu. Nah, iku agak sulit iku diatasi karena seringkali beda tipis dengan kebenaran gitu, karena seringkali dianggap itu sesuatu yang benar, itu sesuatu yang baik karena dilanggengkan dari waktu ke waktu. Ada banyak budaya sebetulnya, misalnya budaya kawin paksa. Banyak orang di daerah tertentu itu misalnya yang melakukan praktek kawin paksa, kemudian mengatakan, "Loh, ini budaya kami, ini keunikan kami, ini kekhasan kami." Lah kan yo bahaya yo. Terus mengatasnamakan ini budaya, mengatasnamakan ini warisan, kemudian menindas yang lain, kemudian berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain. Nah, ini tantangannya agak sulitnya adalah yang kultural dan struktural ini. Tetapi memang menjadi penting, memang kemudian kita harus tahu, kita harus peka gitu. Masing-masing kita misalnya, Mbak Nasya kan punya adik. Ya, punya. Nah, punya adik. Nah, sehari-hari di rumah itu jangan lupa untuk tahu bahwa saya ini kadang dengan kuasa saya punya kemampuan nanti berlaku sewenang-wenang sama adik saya. Kira-kira begitu. Nah, jadi begitu teorinya. Berarti memang secara nggak langsung nggak sih Bu? Kayak kita itu terkadang merasa bahwa ini tuh bukan kekerasan, tapi ini tuh justru kekerasan gitu kan. Kayak contohnya kayak nggak memperbolehkan dia untuk bekerja, maksudnya suami istri tadi itu kan secara nggak langsung kan kayak termasuk salah satu kekerasan gitu ya Bu ya. Kalau menurutnya Bapak John tadi Bapak John Galtung tadi. Nah, untuk saat ini Bu, ini kan sekarang kan kita ada di bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan. Nah, untuk saat ini, untuk sekarang ini, hal apa yang harus kita lakukan Bu untuk mencegah yang namanya kekerasan tadi ini yang mulai merajalela itu? Iya, jadi sebetulnya tema PPJM, Program Pembangunan Jangka Menengah di tahun kedua GKJW itu, tema besarnya adalah perdamaian dan keadilan sosial. Itu ya, upaya menciptakan perdamaian melalui banyak hal. Kita kemarin juga sudah memilih calon presiden dan presiden. Ini kita proses untuk kemudian mulai bersama dengan optimis membangun negara kita. Nah, memang semangatnya adalah bagaimana sama-sama kita menjaga biar perdamaian ini tetap boleh hadir di tengah kehidupan keseharian kita. Itu semangatnya begitu. Nah, tema ini juga kemudian menginspirasi kita bahwa kita harus sama-sama peka gitu. Seperti tadi bahwa setiap orang itu berpeluang dengan posisinya, dia berpeluang untuk bisa menjadi pelaku. Karena ternyata juga bahwa tadi misalnya struktur, karena kita merasa yang lebih oke, kita lebih unggul, kita lebih baik, kita lebih dari yang lain, kemudian seringkali memposisikan yang lain jadi lebih rendah, lebih jelek, lebih gak penting, lebih gak beruntung dan lain sebagainya. Perasaan itu ketika kemudian dihidupi, kemudian menjadi faham yang menjadikan diri kita itu lebih baik. Nah, ini kemudian cukup berbahaya dalam relasi kita, baik bersama dengan sesama maupun bersama dengan semesta. Bersama sesama itu ya ada banyak, misalnya laki-laki merasa lebih baik dibandingkan perempuan.
Ataukah kemudian kita orang tua merasa lebih tahu segalanya dibandingkan anak-anak. Misalnya suku tertentu itu lebih unggul dibandingkan suku yang lain. Sehingga kemudian ada kasta-kasta atau struktur, misalnya di beberapa daerah kita tahu mereka mengenal itu. Kemudian misalnya relasi kita dengan bumi, misalnya kita adalah penguasa, manusia adalah penguasa, manusia adalah yang diserai untuk memiliki dan bahkan memperlakukan alam ini dengan sesukanya gitu. Itu kemudian membuat relasi manusia dengan semesta juga timpang akhirnya. Berarti karena manusia ini tadi punya kekuasaan sehingga dia itu ke alam itu juga ya pohon mana bisa ngapa-ngapain sih ya, gitu betul. Kalaupun kita merusak alam ya wis lah gitu. Opo bisa berkata apa, bisa protes apa gitu. Yang penting keinginanku terpenuhi, egoku terpenuhi, harapanku terpenuhi. Bahkan bukan hanya itu, kemudian ketamakan, kerakusan itu kemudian menjadi gaya hidup kita dalam relasi yang timpang itu tadi. Nah, seringkali itu, oleh karena itu kemudian tema ini membantu kita juga belajar loh dari Yesus Kristus dalam keteladanannya tentu saja yuk. Gimana itu Pak? Kepo. Iya. Jadi kalau kita baca di Alkitab itu di sana ada banyak cerita sejarah perjalanan kehidupan manusia dalam dinamikanya yang juga berhadapan dengan kekerasan. Dalam konteks misalnya ketika Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus juga hidup di tengah konteks yang penuh dengan kekerasan sebetulnya. Misalnya lingkungannya. Misalnya dia tinggal sebagai orang Yahudi, orang-orang Yahudi misalnya ada dalam penjajahan Romawi. Jadi di tanah di mana Tuhan Yesus tinggal, di sana ada beberapa pemerintahan-pemerintahan kecil yang mewajibkan penyerahan pajak ke pemerintah Romawi, itu misalnya contohnya. Sehingga bagaimana kemudian rakyat ini kemudian dipaksa untuk menyerahkan pajak sebesar-besarnya. Sehingga kalau kita baca cerita di Alkitab tentang ketimpangan yang luar biasa itu real banget. Diperas gitu ya Bu ya? Betul, iya. Jadi misalnya kita tahu cerita Sakeus itu ya, dia yang pemungut cukai, yang pendek naik pohon itu. Nah itu juga bagian cerita yang menggambarkan betapa relasi antara kehidupan masyarakat di Yahudi itu berstruktur begitu. Jadi rakyat ini yang kemudian ditariki pajaknya itu yang semakin soro gitulah. Itu makin soro yo. Dan gini Mbak Nasya, apalagi kita itu bisa belajar dari Alkitab ya, bahwa Alkitab itu menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia yang juga lengkap. Di sana ada banyak cerita tentang kekerasan dan kekerasan. Tetapi bagaimana kemudian kita misalnya sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan kemudian bersikap terhadap kekerasan-kekerasan dan kemudian mengambil posisi atau merespon apa yang terjadi. Kita bisa belajar banget dari Alkitab itu. Sebab banyak. Sebab apalagi Tuhan Yesus sendiri itu juga hidup di tengah konteks yang penuh dengan kekerasan. Misalnya, jadi misalnya Tuhan Yesus itu hidup di tengah penjajahan Romawi. Oh, lingkungannya Tuhan Yesus lahir itu? Iya. Ternyata Tuhan Yesus lahirnya tuh nggak di tempat yang damai ya? Tidak. Jadi ada di bawah penjajahan Romawi. Di sana ada kelompok-kelompok kayak pemerintahan-pemerintahan kecil misalnya yang kemudian mewajibkan, mengharuskan setiap penduduknya, berarti orang-orang Yahudi, untuk mengirimkan atau menyerahkan pajak sebesar-besarnya bagi penjajah Romawi, dan kemudian penjajah Romawi menggunakan uang itu untuk mengekspansi kerajaannya. Jadi memperluas kerajaannya
sampai ke beberapa tempat dan digunakan untuk berperang. Bisa membayangkan kan betapa soronya gitu, rakyat harus memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan dan keinginan orang-orang Romawi itu. Nah, Tuhan Yesus hidup di tengah konteks seperti itu. Sehingga memang kalau ada cerita tentang kemiskinan, itu bisa dilihat dari cerita-cerita perumpamaan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu menggunakan kata perumpamaan, itu bukan hanya sebagai simbol sebetulnya, tetapi itu kejadian real yang dihadapi oleh Yesus Kristus dalam kesehariannya. Contohnya misalnya ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, kan ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Yang kemudian ketika berdua mereka mati, kemudian orang kaya ini melihat ketika Lazarus bersama dengan sang bapa, dia minta supaya Lazarus menyelamatkannya misalnya. Ketimpangan yang terjadi misalnya, yang diceritakan di dalam Alkitab itu betul-betul real, betul-betul nyata. Gitu. Benar-benar ternyata hidup. Terus Tuhan Yesus kayak gitu tuh nggak melakukan kekerasan juga gitu ya. Justru dia tidak, maksudnya anti dengan kekerasan itu tadi ya. Iya. Nah, ini menariknya yo, ketika belajar dari Tuhan Yesus itu kan kita meladani yo, apalagi dengan tema GKJW dipanggil menjadi saksi dan kemudian pelayan dalam menghadirkan perdamaian dan keadilan sosial. Kita kan bersama-sama dipanggil ternyata meladani Yesus Kristus ini luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus Kristus melihat betul begitu praktek-praktek ketidakadilan. Dia tidak tinggal diam memang. Dia tidak berpangku tangan atau bermeditasi atau tenang-tenang saja kemudian berharap tiba-tiba celing dunia menjadi lebih baik dan berubah begitu. Tidak. Dia pergi ke titik-titik di mana di sana ada kekuasaan yang menindas. Salah satu contohnya juga adalah ketika Tuhan Yesus menjumpai praktek penindasan bagi orang-orang atau bagi masyarakat atau bagi umat ketika mereka menjalankan ibadahnya. Jadi misalnya di Bait Allah itu pemimpin-pemimpin Yahudi misalnya menetapkan ada penjualan korban-korban bagi pengampunan dosa yang kemudian diberikan harga yang luar biasa mahal, dan itu sangat sulit terjangkau bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang berkekurangan. Praktek itu cukup lama terjadi dan kemudian hanya menyusahkan umat saja. Bisa dibayangkan kan, orang yang tidak punya harta, bayangkan bagaimana mereka bisa bayar itu tadi, membayar untuk pengampunan dosanya misalnya. Iya, dan bagi hanya orang-orang kaya saja dan beruang yang kemudian mereka bisa datang ke Bait Allah, kemudian dosa-dosanya ditebus, secara kehidupan sosial kemudian diterima, dan orang-orang miskin ini semakin terpinggirkan. Di tengah situasi seperti itu memang Tuhan Yesus menyatakan keberpihakannya. Ia menyatakan kemarahannya, protesnya gitu nih, menyatakan suaranya untuk memperdengarkan kelompok-kelompok ini. Itu di satu sisi, tetapi di sisi lain sebetulnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus hadir memberikan pengajaran yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini dikenal dan diketahui orang Yahudi, misalnya tentang hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Tuhan Yesus memberikan alternatif bagaimana kita berhadapan dengan kekerasan sebetulnya. Jadi kalau dalam beberapa dawuhnya Gusti mengatakan bahwa kamu mendengar ayat apa gitu, misal kamu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi dan lain sebagainya. Tetapi aku berkata kepadamu, keren kan? Bahwa dia kemudian tidak hanya mengikuti tetapi dia mengkritisi bahkan bagian-bagian dalam kisah-kisah dalam perjanjian lama misalnya, kemudian yang menurutnya ini harusnya diberikan warna baru,
Ya tentang misalnya panggilan kemudian mengasihi musuh. Itu kan tidak mudah. Iya sih Bu. Iya, tetapi itu yang menjadi keteladanan Yesus, sehingga memang sangat khas bahwa panggilan untuk menghadirkan damai tidak lain dan tidak bukan adalah berhenti untuk tidak melakukan kekerasan. Menghentikan kekerasan bukan berarti dengan membalas dengan kekerasan, tetapi kamu bisa melakukan menghentikan kekerasan tetapi juga dengan jalan damai. Nah, tidak mudah memang. Nggak mudah kan? Mudah. Aduh. Nah, itu tantangan kita. Iya tantangan kita. Wong Mahatma Gandhi saja yang seorang Hindu, dia belajar betul dari Alkitab, dia belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Tokoh dunia Mahatma Gandhi. Iya, tokoh perdamaian itu. Tokoh perdamaian dia sangat terinspirasi dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Iya. Bahkan ketika dia kembali ke India setelah belajar di Inggris. Iya. Setelah belajar di Inggris berapa waktu dia kembali ke India. Nah, pada waktu itu ada perpecahan di tengah konteks hidupnya Gandhi. Ada dua kelompok, agama Muslim dan agama Hindu. Mereka sebetulnya bersaudara, tetapi kemudian karena mereka menganggap satu lebih penting dibandingkan yang lain, kemudian mulai muncul keinginan untuk mengkotak-kotakkan mereka berencanakan membuat batasan wilayah, yang kelompok agama tertentu di sini, yang kelompok agama lain di sini. Gandhi kemudian menyatakan protesnya dengan, dia seorang Hindu, dia datang berkunjung ke rumah seorang Muslim yang paling miskin di salah satu tempat gitu, salah satu desa. Dia hadir di sana. Apa yang dilakukan Gandhi ini kemudian memang menjadi perhatian banyak orang. Dia yang seorang Hindu, dia datang ke rumah seorang yang beragama Muslim yang paling miskin dan dia menyatakan keberpihakannya. Artinya Gandhi ingin menceritakan, aku yang Hindu, aku bisa bersaudara dengan yang Muslim gitu. Jadi hentikanlah perang saudara ini, ya kira-kira begitu. Kita ini bersaudara, kira-kira begitu. Tetapi kemudian memang apa yang dilakukan Gandhi memang juga tidak diterima oleh banyak orang. Banyak orang yang kemudian protes dengan sikapnya, tidak suka dengan upayanya untuk hadir untuk bagi sesamanya yang lain itu, sehingga pada suatu waktu memang dia mati karena dibunuh, ditembak. Mati dibunuh, ditembak karena ada seorang yang tidak terima dengan apa yang dilakukan Gandhi. Tetapi menariknya Gandhi memang pernah menulis sebuah surat gitu yang menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah inspirasi terbesar dalam hidupnya tentang bagaimana membangun perdamaian. Dia seorang Hindu, meskipun kemudian dia juga mengatakan bahwa dia tidak menjadi pengikut Kristen, dia tidak menjadi penganut agama Kristen karena dia melihat ketimpangan. Jadi apa yang dipelajari di gereja itu berbeda dengan apa yang menjadi realita kehidupan orang Kristen. Jadi karena timpang itu dia merasa, malas lah jadi orang Kristen juga tidak bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kira-kira itu protesnya. Dan itu kemudian mengingatkan kita bersama ya, seorang Gandhi yang Hindu, dia bisa belajar dari keteladanan Yesus Kristus, apalagi kita ini, Tuhan kita ini. Nah, kita diajak untuk mengupayakan dan memperjuangkan perdamaian dari hal yang paling sederhana sih, sebetulnya ya di rumah tadi contohnya. Gitu-gitu. Kalau misalnya hal sesimpel membuang sampah pada tempatnya gitu Bu, itu tuh juga termasuk mengurangi kekerasan juga ya Bu ya? Iya betul, bahwa kadang itu ini juga, ini pergumulan kita. Kita ini kalau melakukan kekerasan terhadap alam, misalnya lah contohnya itu misalnya mengotori sungai, mengotori tanah dengan sampah-sampah kita misalnya.
kita kan tidak begitu merasa bersalah ya, kita tidak begitu merasa berdosa kayak misalnya kita nyakiti pacar kita, atau kita ngomong kasar sama orang terdekat kita, kan kadang kita nggak merasa bersalah ya, biasa-biasa saja. Kenapa sih kira-kira? Atine dodoh gitu. Iya. Kalau orang-orang biasanya ngomong gitu ya Bu ya. Atine dodoh gitu. Tapi ya gimana ya Bu ya. Makanya kadang kalau kita suka salah sama orang lain kan kita merasa bersalah banget, misalnya nggak enak hati, aku minta maaf ya, nggak kuulangi gitu. Ada rasa bersalah. Nah masalahnya kalau sama alam ini kan mereka kadang nggak bisa bersuara gitu, maksudnya kita kan suka-suka aja yo, mau mengotori ini, iyalah, kemudian mau buang sampah plastik di mana aja lah, padahal itu kemudian berdampak pada kebersihan sekitar, pada kebersihan sungai misalnya. Kita kan kadang nggak merasa bersalah banget, biasa-biasa aja. Nah itu tantangan juga hari ini, sehingga mengapa memang kayak katanya Mbak Nasya tadi, nah kita memang harus lebih banyak belajar mendengar yang nggak didengarkan, atau yang suara-suara yang tidak tersampaikan gitu. Termasuk alam sebetulnya. Kalau hari ini cuaca semakin panas, juga kan? Keringetan, aku make upan, serut keluar lontor Bu. Habis mandi. Udah selesai, cantik, aku wangi, keluar keringetan. Aduh. Gitu ya sekarang. Lebih panas ya. Kalau dulu kan udah keluar masih, aduh dingin, mau pakai jaket. Sekarang kayak siang ini semakin panas gitu Bu. Iya. Iya, berita juga kemarin itu katanya suhu laut di tahun ini paling panas. Suhu di laut. Nah itu pasti akan berpengaruh ke misalnya mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, banjir, abrasi di beberapa tempat di daerah Malang Selatan atau misalnya Lumajang Selatan. Kita bisa dengar misalnya beberapa daerah kemudian harus relokasi karena pantai semakin tergusur gitu karena air laut. Banyak situasi. Nah sebenarnya itu bisa kita lihat loh, itu bisa kita rasakan bahwa iki loh sakjane protesi alam yang seringkali kalau kita mau berlaku itu tadi suka-sukanya buang sampah, produksi plastik sebanyak-banyaknya, kan kadang kita nggak merasa terlalu bersalah, tetapi bentuk itu tadi, bentuk protesnya ya kalau kita rasakan hawanya semakin panas, iki protes iki sebetulnya. Mereka sedang menyuarakan banjir, betul. Udah di mana-mana kalau banjir ya Bu ya, sudah di merajalela sekarang. Nah justru di bulan Kespol ini gitu ya Bu ya, kita bareng-bareng untuk menciptakan dunia yang lebih damai gitu ya Bu ya, tanpa kekerasan atau anti violence. Iya, bagi siapa saja, sekali lagi nggak hanya dengan sesama kita, tetapi yo dengan bumi, karena kita sebetulnya kan kalau di Alkitab itu yo dinyatakan bahwa Injil kabar baik itu harus diwartakan untuk semua makhluk. Nah, itu jelas. Kalau kita juga gitu, sudah jelas bahwa bagi kita warga Kristen yang namanya sesama ciptaan itu juga sasaran bagi kita untuk bisa menghayati kabar baik. Jadi bukan hanya manusianya saja yang damai, yang bebas tanpa kekerasan gitu, tetapi semua, termasuk tumbuhan, termasuk alam di sekitar kita, ya binatang di dalamnya gitu. Nah, Nasya, aku dengar kan gereja kita juga punya semangat gereja ramah lingkungan. Oh iya, dari tadi kan? Kita bicarain yang gereja kita sendiri itu ya. Jadi gini Bu, gereja kita itu punya program namanya Gereja Hijau. Nah jadi ini tuh adalah mengajak seluruh jemaat gitu ya yang ada di GKJ Sukun ini untuk bersama-sama kita itu
untuk peduli dengan lingkungan kita. Nah, dari hal kecil-kecil ya. Dari hal kecil-kecil. Contohnya, sekarang tuh ada persembahan sampah. Oh iya? Iya, ada persembahan sampah sekarang. Wow. Nah, persembahan sampah itu adalah kita itu dari rumah, itu kita milihi sampah. Kayak misalnya ada botol atau biasanya kita habis makan apa terus ada bungkus plastiknya yang tutup-tutupan tuh Bu. Nah itu nanti itu sampah itu tadi yang sudah dipilah itu nanti itu dicuci, setelah itu nanti diberikan kepada gereja gitu. Nah itu salah satu bentuk baktinya kita terhadap gereja. Betul. Kita persembahkan gitu. Iya. Salah satu bentuk juga kita cinta lingkungan. Iya. Gitu. Lagian kayaknya itu membantu kita lebih sadar ya. Betul, artinya menyadari ada berapa banyak sampah yang kita produksi setiap hari. Kan kadang kita buang-buang aja. Betul. Nah kalau kita nyuci, kita pilah, itu kan kita harus lebih sadar loh. Iya, lebih sadar. Oh sudah terlalu banyak, harus dikurangi itu ya. Oh, tapi itu supaya nggak hanya jadi tren-tren aja gitu yo, supaya berkelanjutan. Terus gimana? Nah justru di GKJW sendiri ini sudah membentuk pengurusnya sendiri loh Bu. Di jemaat? Iya, jadi membentuk pengurusnya ini dari kapan? Dari panitia Paskah kemarin. Oh iya? Oke. Bikin bentuk pengurus itu tadi, nanti mereka akan merancang programnya mereka sendiri, itu untuk gereja hijau itu tadi. Nah, pengurus-pengurus ini tadi itu dibentuk dari mulai panitia Paskah kemarin, terus lanjut, kan ini keberlanjutan gitu ya, lanjut ke Kespel, salah satunya Kespel, terus mungkin nanti bulan keluarga ini sampai 1 tahun ke depan. Nah itu tadi nanti akan dikumpulkan bareng-bareng hasilnya ini tadi untuk tahun ke depannya gitu. Dari sampah jadi berkah. Betul. Gitu ya. Iya. Berkahnya juga ke mana? Ke gereja kita sendiri gitu Bu. Jadi itu termasuk salah satu baktinya kita aja untuk gereja ini tadi. Salah satunya aksi sampah yang tadi kan juga cinta lingkungan, cinta gereja loh. Cinta semuanya gitu kan kita kan. Gitu, ya, tapi memang pilihan yang terbaik itu memang juga harus mengurangi sampah ya. Betul. Ya, termasuk misalnya hari ini kita nggak pakai plastik kemasan sekali pakai, misalnya kita pakai gelas. Terus loh, ini bakpao warna hijau ini apakah juga semangat hijau nih? Iya dong. Oh iya. Ada bakpao hijau semangat hijau. Semangat hijau. Ibu biasanya pergi-pergi juga bawa tumbler ya Bu? Iya, saya bawa. Iya kan? Nah, itu salah satu. Terus banyak tanaman juga. Saya juga lihat di sekitar gereja itu hijau banget gitu ya. Karena mulai ditanam asri gitu ya. Ya luar biasa jemaat kita harus didukung ini. Betul. Ini harus didukung ini. Iya, warga jemaat harus bersama-sama. Betul banget. Tapi kayaknya kita juga harus dukung anak itu tadi nggak sih? Oh iya, kita mau ke sana ya. Ayo wes. Iya. Makan, tak minum dulu. Habis itu kita siap. sama-sama ke sana gitu ya Bu ya. Ibu mau siap-siap dulu Bu? Ya boleh. Ya, ini bisa kita bawa lah ya. Oh iya buat adiknya ya. Iya buat kita bawa ke sana. Tadi kayaknya tuh di grup WA warga Bu. Nah, tak lihatnya di rumah sakit. Oh enggak Bu, sudah di rumahnya ternyata. Oh sudah di rumahnya. Sudah di rumahnya, cuman masih diobati. Tapi enggak apa-apa kita ke sana. Kita ke sana sama ngobrol-ngobrol. Suka lah. Suka ya? Nasya suka Kak? Suka. Iya, Kak suka Nasya. Kalau Nasya suka pasti adiknya suka. Oh iya. Ya, semoga aja dia suka ya Bu ya. Iya. Kalau gitu ini gimana dibungkus? Iya, nanti kita bawa dulu lah ke sana ya. Oke Bu. Oke.